البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Taib, afwan atas keterlambatan. Kita ini sekarang rekaman daras untuk syarah usulus sunnah. Qala Syekhuna hafidhahullahu ta'ala, masih di muka surat ke-95. Wa fihi minal fawaid anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Dan di dalam hadis tadi ada faedah, termasuk dari faedahnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Li'annahu qal, karena Nabi bersabda, yaitu menukilkan firman Allah Ta'ala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, di dalam kejadian di hari kiamat nanti itu. Sesungguhnya engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Falau kana ya'lamul ghaib la alima dzalik. Seandainya Nabi tahu perkara gaib, niscaya Nabi tahu tentang siapa yang setia dan siapa yang ternyata murtad itu dan bid'ah dan sebagainya. Tayyib. Wa fihi ar-raddu ala al-ghulatil ladzina abadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya ada bantahan terhadap orang-orang yang berlebihan yang menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu innahu ya'lamul ghaib, dan mengatakan bahwasanya Nabi tahu perkara gaib. Wa minhum tawaifu rafa'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila maqamil ubudiyah. Di antara mereka ada kelompok-kelompok yang meninggikan, mengangkat Nabi SAW sampai pada posisi ubudiyah. Maksudnya adalah posisi untuk disembah. Baik, untuk disembah. Kal Barilawiyah minal Hind. Nggak tahu cara bacanya, Barilawiyah atau Brilawiyah. Wallahu alam. Fa innahum yaqulun innar rasul ya'lamul ghaib. Karena kelompok Brilawiyah ini mengatakan bahwasanya Rasul itu tahu perkara gaib. Wahum ta'ifatun kafirah, mereka adalah kelompok kafir. Wa qad kataba fihim ba'dul ikhwan risalatan fi kulliyati usuluddin. Sebagian ikhwah telah menulis tentang mereka. Menulis apa? Risalah di dalam kuliah usuluddin fi Jami'atul Imam Muhammad bin Saud. Bayyana kufrahum wa dhalalahum, menerangkan kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Wa fihi dalilun ala dha'fil hadis, dan di dalamnya ada dalil tentang lemahnya hadis. Alladzi warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang datang yang berisi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radu alayya a'malukum fima ra'aitu min khairin hamidtu fama ra'aitu min khairin hamitullaha alaih wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Ditunjukkan kepada saya amalan-amalan kalian, maka yang saya lihat kebaikan yang saya lihat, saya memuji Allah atas kebaikan tersebut, dan keburukan yang saya lihat, maka saya memohonkan ampunan pada Allah untuk kalian. Tayyib, disebutkan dalam catatan kaki hadis ini lemah sekali, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul dhaifah. Tayyib, kita lanjutkan. Kata beliau, hadza hadisun dhaif, ini hadis yang lemah. Yarudduhu hadzal hadisus sahih, ditolak oleh hadis yang sahih ini. Li'annahu law kana tu'radu alaihi amalu ummati, karena seandainya ditunjukkan atau dipaparkan pada Nabi amalan-amalan umatnya, walau kana ya'lamul ghaib, seandainya beliau tahu perkara gaib, la alima bihaula, niscaya beliau tahu tentang orang-orang yang tadi itu, wa bihalihim, dan tentang keadaan mereka. Walam yaqul lahu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, dan niscaya Allah tidak berfirman kepada Nabi dalam situasi tadi, sesungguhnya engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Tayyib, fahada dalilun ala annahu alaihi salatu wasalam la ya'lamul ghaib. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib.
kecuali apa yang Allah Ta'ala tunjukkan. Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, lalu dia tidak menampakkan kegaibannya itu kepada siapapun kecuali orang yang dia ridhoi dari kalangan para rasul, yaitu setakat apa yang Allah Ta'ala ridhoi untuk diketahui oleh rasul, dan rasul yang diridhoi untuk tahu perkara yang itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, wahalil haud khasun binabiyina sallallahu alaihi wasallam aw likulli nabiyyin haud. Dan apakah telaga itu khusus untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah setiap Nabi itu memiliki telaga? Warada fit Tirmidzi wa ghairih, datang di dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya, inna likulli nabiyyin haudha, sesungguhnya setiap Nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridih, dan sesungguhnya para nabi akan berbangga-bangga siapakah dari mereka yang paling banyak pengunjungnya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Aktsarahum waridah, betul. Dan saya berharap bahwasanya saya menjadi yang paling banyak mendatanginya, paling banyak orang yang mengunjunginya. Taib Hasan li ghairih disebutkan dalam catatan kaki ini. Adapun para masyayikh damaj, dan itu yang betul, mengatakan apa, hatinya dhaif, tidak terangkat. Dilanjutkan dari dalam catatan, dilanjutkan dalam matanya, kata beliau, ja'alanallahu minhum bimannihi wa karamih, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka dengan kurnianya dan kedermawanannya. Syekh Ar-Rajihi tidak membahas sanadnya. Wa halil haudhu qabla sirat au ba'dal mizan, au ba'dal mizan, apakah telaga itu sebelum sirat ataukah setelah mizan? Naqul al umurul lati takunu yaumal qiyamah, kita katakan perkara yang akan terjadi pada hari kiamat itu awwaluha nafkhus sur, yaitu ditiupnya trompet. Wa dzalika hina ya'murullahu Israfila fayanfukhu fis sur, yaitu tatkala Allah memerintahkan Israfil untuk meniup trompet, lalu dia pun meniupnya. Nafkhatas sa'q wal maut, yaitu peniupan yang yaitu untuk mengejutkan dan mematikan. Fayamutun nas, lalu orang-orang pun mati. Wa hadza huwa ibtida'u yaumil qiyamah, inilah awal hari kiamat. Minan nafkhi fis-sur, yaitu berupa peniupan trompet. Wasur qarnun azim, yang namanya sur itu adalah trompet yang besar. Mungkin sebagian orang menerjemahkan sangkakala, insya Allah tidak masalah. Maksudnya adalah itu. Sekitar apa, pendekatan sesuai dengan masing-masing bahasa. Yaltaqimuhu Israfil, Israfil mengulumnya, dan memang sudah mengulumnya sekarang ini, wallahul musta'an. Fayanfukhu fihi nafkhatan tawilatan yutawwiluha, lalu dia meniup trompet tadi dengan tiupan yang panjang. Beliau meniupnya secara panjang. Fayafza'un nas, lalu orang-orang pun terkejut. Awaluha faza wa akhiruha sa'q wa maut, pertamanya itu berupa keterkejutan, dan akhirnya adalah yaitu kematian. Sa'q boleh jadi artinya pingsan, boleh jadi artinya mati, tapi boleh jadi adalah pingsan. Fakharra Musa sa'iqa, Musa tersungkur pingsan. Wala yasma'u ahadun sauta illa asghalaitan wa rafa'alaitan, dan tidaklah seseorang itu mendengar trompet kecuali dia akan condong ke sana dan ke sini, yaitu apa, mengangkat kepala ke sana ke sini dan sebagainya. Wa hakadha yatasamma'u saut yaminan wa shimalan, demikianlah dia akan, yaitu orang yang mendengar, dia akan mencari-cari pendengaran ke kanan ke kiri. Wal lait safhatul unuq, lait itu adalah yaitu permukaan leher, yaitu lehernya nampak ke sana ke sini. Fala yazalu sautu yaqwa wa yaqwa wa yaqwa hatta yamutan nas, dan terus menerus suara tadi itu semakin menguat, semakin keras melengking sampai akhirnya orang mati. Naudzubillah. Fa awwaluha faza wa akhiruha saqun wa maut, maka yang pertamanya adalah keterkejutan, yaitu kejutan.
Kemudian yang akhirnya adalah pingsan dan mati. Kama qala Allah Ta'ala fi suratin Naml. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Dan ditiuplah trompet, maka terkejutlah seluruh yang di langit dan di bumi. Itu fazi'a artinya terkejut, dan boleh jadi fazi'a maksudnya adalah pingsan. Taib. Dan boleh jadi artinya mati. Semuanya mungkin. Dan semuanya itu akan terjadi. Wa fi surati Zumar, dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ditiuplah trompet sehingga pingsanlah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Taib, yang faza' tadi apa? Berarti yaitu terkejut dan ya terkejut, fazi'ah yaitu terkejut. Kemudian yang ini yang so'ak itu pingsan dan mati. Pingsan atau mati, dan semuanya mungkin dan semuanya akan terjadi itu. Summa yamkusun nasu arba'in. Lalu orang-orang tinggal selama 40 masa. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, tidak tahu 40 masa itu seberapa panjang. Setelah semuanya mati, mereka tinggal di bumi dalam keadaan mati selama 40 masa. Wallahu a'lam. Wa yunzilullahu mataron tambutu minhu ajsadun nas. Dan Allah akan menurunkan hujan yang dengan sebab itu jasad-jasad manusia akan tumbuh lagi. Wa yunshi'ullahu nasa nash'atan qawiyah. Dan Allah akan menumbuhkan manusia dengan penumbuhan yang kuat. Tu'atu fihi az-zarratul lati istahalat turaban. Akan dikembalikan zarrah-zarrah, yaitu apa? Partikel-partikel yang sangat kecil itu, yang telah berubah menjadi debu tersebut. Wal insan yabla illa ujbud zanab. Dan manusia itu memang reput semuanya kecuali tulang ekornya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil ladzi rawahul Imam Muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Setiap bani Adam dia akan dimakan oleh tanah, illa ujbud dzanab, kecuali tulang ekornya. Minhu, dari ujbud dzanab, minhu khuliq wa fihi yurakkab. Darinya lah dia akan tercipta lagi, dan pada tulang ekornya itulah dia akan disusun kembali. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa ujbud dzanab huwa azmun shaghir, tulang yang kecil. Wa huwa akhiru faqratin minal amudil faqri. Yaitu apa? Yaitu ruas yang terakhir dari ruas tulang belakang, yaitu yang paling bawah itu. Wa hadzal juz' la yabla, bagian yang ini tidak hancur. Wa amma baqiyatul jasad fa innahu yabla, adapun jasad yang lain, bagian jasad yang lain akan hancur, reput. Wa yastahilu turaban, berubah jadi debu. Fayu'iduhullahu khalqan jadida, lalu nanti Allah akan mengulangnya lagi menjadi makhluk yang baru, terbaharui. Yu'idullahu dzarratil lati istahalat, Allah akan mengembalikan lagi partikel-partikel terkecil itu yang telah berubah itu. Li'annallaha alimun wa qadir, karena Allah Maha tahu lagi Maha kuasa. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka itu. Allah tahu apa saja yang dimakan oleh bumi. Wa qal bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami ini mampu untuk menyusun kembali ruas-ruas jarinya. Fayu'iduha khalqan jadida, lalu Allah akan mengembalikannya lagi menjadi makhluk yang baru. Fayakunul insanu huwa nafsah, lalu terbentuklah manusia itu sendiri. Bukan berarti dulunya laki-laki, tahu-tahu nanti di hari kiamat jadi perempuan, bukan itu. Tapi dia adalah dia itu juga. Tayyib. Wa dzatuhu hiyahi, dan dia adalah itu juga. Lakin Allah yunshi'uhu nash'atan tansyi'atan qawiyah, tapi Allah akan menumbuhkan dia dengan penumbuhan yang kuat. Fatu'addu az-zarratul lati istahalat, maka partikel-partikel terkecil yang telah berubah itu dikembalikan lagi. Wa
Yungsha'un nasu tansyi'atan qawiyah. Manusia akan tercipta dengan penciptaan yang kuat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.